ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balil lana ma ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Kifayatul Ashab 18. Kitab Kifayatul Ashab 18, buku halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid dzarfi wal jari wal majrur. Fasal utawi iki iku ana fasal fid dzarfi ing dalem mertelaaken ing dalem dzaraf wal jari wal majrur lan jar majrur. Ai hadza faslun fi dzikri ahkamiha, tegese ing dalem mertelaaken pira-pira hukume dzaraf lan jar majrur. Wa aliki darfa wa ma dhahahu bil fili aw ma yahtawi ma'nahu mim masdarin aw wasfin aw muawwalin wal khulfu fi ni'ma wa bi'sa yanjali. Wal farisi ajaza wa banu maliki sawabana jal man'i fil masaliki. Waliklan gantung no sira ad-darfa ing dzaraf wa ma lan ing perkara doha kang nyerupani apa ma hu ing dzaraf hu ing dzaraf bil fi'li kelawan fi'il au ma utawa lafat yahtawi kang mengku apa ma maknahu ing maknane fi'il. Nyatane min masdarin masdar au wasfin utawa isim sifat au muawwalin utawa lafat kang
utawa isim kang den takwil. Wal khulfu utawi khulfu fi nikma wa bi'sa. Wal khulfu utawi keri fi nikma ing dalem nikma wa bi'sa lan bi'sa iku yan jali pertelo apa khulfu. Wal Farisi utawi Imam Al Farisi iku ajaza menangaken sapa Al Farisi wa Ibnu Maliki lan Imam Ibnu Malik sawaban nahjal man'i ing sawaba iku sawaba beneraken sapa Imam Farisi lan Ibnu Malik nahjal man'i ing dalane nyegah fil masaliki ing dalem kitab Al Masalik. Qauluhu aliki darfa ai wa makna takliki tegese utawi maknane taklek iku al irtibatu hubungan al maknawi kang bangsa maknawi. Qauluhu madhahahu ayil jari tegese jar wal majruri lan majrur digantungaken bil fi'li kelawan kalimat fi'il. Li'annal af'ala krana sak temene pira-pira fi'il iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa fi'il iku kasurat kacendhek apa af'al anil usuli saking tumiba ilal asma'i maring pira-pira isim. Fa'u'inat nuli den tulungi apa af'al ala dzalika ing atase mengkono-mengkono wusul ilal asma ditulungi bi hurufil jarri kelawan pira-pira huruf jar. Mimasdarin qauluhu mimasdarin iku ka qauli syairi wasta'alil mubayyadu fil muswaddihi mislu isti'alin nari fi jazlil ghada awasfin qauluhu awasfin qauluhu awasfin kaqalihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin au muawwalin au qauluhu muawwalin ka qaulihi ta'ala wa huwallazi fis samai ilahun ai wa huwallazi tegese utawi Allah iku allazi dat huwa kang utawi allazi fis samai ing dalem langit iku ilah pangeran ditakwil ai ma'budun ai ma'budun tegese zat kang den sembah fis samai ing dalem langit. Fa ilam yakun lamun ora ana apa sayun suwiji-wiji min hadhil arbaati saking iki perkara papat iku maujudan kang ana kang tinemu qaddira mengko den kira-kiraaken apa muta'alaq kama kaya conto fi zaidun indaka ing dalem lafat zaidun indaka afid dari zaidun wal khulfu fi ni'ma wa bi'sa yanjali ai wal ikhtilafu tegese utawi perbedaan pendapat fi ta'liqid dzarfi ing dalem menghubungkan dzaraf takwiyatan krana apa nguwataken lahu maring kalam wa tauqidan lan ngokohaken walam yadkhulan ora mlebu apa zaid lirabdi krana nyambung wa kaifa lan halih kaya apa qala kaifa qauluhu kaifa
Qala dawuh sapa Abdullah Zaini Dahlan. Iki nenggone kitab Fawakihul Janiyah. La alla sawabahu hasya kama dalla alaihi kalamu Ibnu Hisam fil Mughni. Wa mithluhu lan iku padane hasya khala utai khala wa adalan ada. Idza khafadna ing dalem nalikane ngejeraken apa masya ila akhirih wa innahunna krana sak temene masya ila akhirih khina idin ing dalem nalikane iki hafadna iku hurufu jarrin ghairu muta'allaqatin kang ora duweni ta'alluq. La alla qauluhu la Allah ai fi lughati uqail alladzina yujarruna biha li'annaha syabihatun bizaid wa laysat bizaidah muhmahdatin li'anna majruraha fi maudhi'i raf'in bil ibtida ka qouli syair faqultu ukhra warfa'is sauta jahrahu la ala abil mighwari minka qarib. Iki akeh sarae akeh gak diwaca kabeh. Walikid dorfa wa madohahu, sandarkanlah dorof dan yang sesamanya. Sesamanya itu maknane jar majrur. Bil fi'li au ma yahtawi ma'nahu, dengan kalimat fi'il atau yang menyerupai fi'il. Syibhul fi'li. Syibhul fi'li itu apa? Memasdarin yaitu masdar, au wasfin atau isim sifat, au muawalin atau isim yang ditakwil. Ini bed di atas ini menjelaskan bahwa dorof dan jar majrur senantiasa membutuhkan amil yang menjadi sandaran atau muta'alaq. Baik sandaran itu berupa kalimat fi'il atau berupa syibhul fi'li. Mengapa demikian? Karena sebagian fi'il ada yang tidak dapat mencapai maf'ulnya secara langsung. Dia membutuhkan bantuan fa'u'inat tadi. Fa'u'inat mongko den tulungi. Maka dia butuh perantara yang berupa huruf jar. Oleh karenanya kemudian diberi perantara dengan huruf jar. Demikian pula kasusnya dengan dorof. Artinya dorof, baik dorof zaman maupun dorof makan, pasti membutuhkan sandaran yang berupa huruf jar. Pasti. Kenapa kok pasti membutuhkan sandaran? Karena dorof itu butuh untuk ditempati. Kalau benda itu butuh tempat, nah tempat itu namanya dorof. Tempat itu butuh sesuatu yang menempati dirinya. Amil yang menjadi sandaran atau muta'alaq ada kalanya berupa fi'il, syibhul fi'li, atau isim yang dapat ditakwil dengan yang menyerupai fi'il. Ku nenggone kitabe al ismul muawwal di apa? Laptope motamati piye? Al muawwal bil fi'li. Al muawwal bil fi'li. Au bima yasbihul fi'la, atau sesuatu yang menyerupai fi'il.
Apa iku maksude? Maksude syibhul fi'li itu ada kalanya masdar, ada kalanya isim fa'il au mu'awwal. Sekarang satu-satu diterangkan. Yang pertama adalah fi'il. Jadi sandaran dzaraf dan jar majrur satu berupa fi'il. Contohnya adalah dzaraba Zaidun amron. Dzaraba Zaidun amron fid dari yaumal jum'ati. Dzaraba Zaidun amron yaumal jum'ati. Fidari dhisik ya. Fidari yaumal jum'ati. Ngene iki ketok. Yaumal jum'ati. Dzaraba mukul sapa Zaidun Zaid amron ing amr. Kita bahas huruf jar kan? Huruf jar dan dzaraf. Huruf jar dan dzaraf di sini ini butuh harus dihubungkan dengan kalimat fi'il. Karena dia sebagai perantara fi'il untuk sampai pada maf'ul. Dzaraba Zaid, dzaraba mukul sapa Zaidun Zaid amron ing amr. Neng dilek mukul. Ngono lho. Neng dilek mukul ku sampean kudu ana ning pikiranmu. Makanya cerdas ki butuh latihan. Kan enak mari diulang sak jam. Ada yang tanya, ndak ada Pak, ndak ada. Waduh, ngeluh iki sirahe. Kalau kamu mendengarkan ini kalam khobar kan, ini berita, namanya khobar, kalam khobar. Berita. Kalam khobar itu lawan daripada kalam apa wingi? Helak wis lali, ngeluh sih. Kalam insya. Artinya bukan perintah, bukan larangan, itu loh, namanya berita. Nah, kamu mendengarkan berita bahwa Zaid memukul Umar, Umaron ing Umar. Kamu mesti harus bertanya dalam benak sampean, di mana dia dipukul? Dijelaskan kemudian dengan bantuan huruf jar, oleh mukul fid dari ing dalem. Mudeng tegak. Oleh mukul mau fid dari ing dalem omah kapan? Mesti harus ada pertanyaan dalam benak sampean. Kapan dipukul? Yaumal Jum'ati, wingi dina Jumat. Wingi Jumat tenan toh? Nah, iki dina Setu soalnya. Yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat. Nah, kamu bertanya itu loh, pertanyaanmu itu mengarah kembali kepada fi'il. Di mana dipukul? Kapan dipukul? Kembali ke sini itu namanya menghubungkan. Bahasa Indonesiane bahasa Arabe ta'alluq. Jadi ta'alluq hubungan itu maknanya artinya hubungan makna, secara makna berhubungan. Kalau secara lafzi apa ada hubungannya? Ya ada, hanya sekedar aturan-aturan apa? Ini kalau ndak kamu beri keterangan di sini juga ndak apa-apa. Dzaraba Zaidun amron nonotok. Tapi secara makna itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kapan, di mana, bagaimana, kemudian bagaimana itu hal kan? Hal misalnya, tapi tidak ada hubungannya dengan pembahasan ini. Naiman halih turu, misalnya begitu. Bagaimana keadaan Umar ketika dipukul? Tidur karena diobrak sowe gak tangi-tangi, kepuk ndase. Iku contoh. Jadi ketika memahami satu redaksi kalimat itu sampean
sudah dalam kerangka kembali kepada judul, titik tekan kalimatnya adalah doroba. Mudeng tegak iki ya. Iku jenenge wa aliki dorfa wa madohahu dengan fiil. Ki contoh dengan fiil. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Nah, iki mulai Quran. Wong jenenge sinau i'rabul Quran, contohnya ya Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinana linnas. Nah. Wa anzalna, anzala adalah kalimat fiil. Az-dzikra ing Quran ilaika maring sira Muhammad, az-dzikra ing Quran. Kamu mesti bertanya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk apa? Baru kemudian ada huruf jar lam. Apa? Ini lamnya lam apa? Faedahnya apa? Lamukai. Apa lamukai nek ta, Pak Andre? Lamkai supaya jelasno sira linnasi maring menungso. Hubungan ini loh dengan anzala, menghubungkan huruf jar lam yang maknanya likai tadi kepada kalimat fiil. Dadi cara maca redaksi penak. Anzalna nurunaken ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad az-dzikra ing Quran untuk apa? Litubayyina supaya jelasno sira Muhammad linasi maring menungso. Yuridullahu liyubayyina lakum. Lam huruf jar itu dihubungkan maknanya dengan aroda yuridu kalimat fiil. Sudah, itu contoh yang dihubungkan dengan kalimat fiil. Bil fi'li au ma yahtawi maknahu, ma yahtawi maknahu ku sibhul fi'li namanya. Iki lek sing ning omah sing nyemak online iki deloken bete tok ae. Ini akan saya ulangi bacanya. Waliki dorfa wa madohahu. Bil fi'li sudah saya contohkan. Au ma yahtawi maknahu, ku maksudnya adalah sibhul fi'li. Sibhul fi'li itu yang pertama ada 3, 4, ada 5, 6, ada 6 sibhul fi'li. Yang pertama adalah masdar. Wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa am mau'idati wa adaha iyah. Wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi. Istighfara yastaghfiru istighfaron. Itu adalah yang menjadi apa? Pembahasan. Lek gak di iki mau nganggo LCD pokoke enak lek LCD ndok kene ya. Langsung tak garisi ngono tok. Tapi gak kena mau mantri. Lek didukno ku rawan pedhot anune lampune. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi Nah, li abihi wis cukup, ini pembahasannya. Li abihi itu ada huruf jar lam. Huruf jar lam ini harus dihubungkan dengan fiil, tapi di sini tidak ada fiil. Loh, karena kan fiil, Pak. Fiil itu tidak semua fiil itu bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Karena secara makna itu tidak ada hubungannya dengan di sini. Wa makana lan ora ono apa istighfaru Ibrahim, istighfare
oleh njalukaken sepura Ibrahim li abihi maring bapake. Njalukno sepura li abihi maring bapake, duduk keberadaan doanya Nabi Ibrahim. Tapi istighfarnya Nabi Ibrahim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Lah huruf ba, huruf jar ba itu adalah disandarkan kepada daf'ullah. Dafa'a yadfa'u daf'an. Nah, artinya bersandar kepada masdar. Au it'amun fi yaumi dzi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. It'amun fi yaumin. Fi yaumin. Nah, iki butuh apa? Sandaran kepada apa? Pada fiil asline. Tapi di sini tidak ada fiil, yang ada adalah masdar. Maka disandarkan pada masdar. Au it'amun utawa aweh mangan. Utawa aweh mangan, oleh aweh mangan fi yaumin. Di masghabah ing dalem dinane apa? Kelaparan. Saiki iki usum kelaparan, Pak. Sing biasane dodol ciki-ciki pentolan gak iso dodol. Akeh wong kelaparan saiki. Lek sampean penak, Pak njaluk dhuwit teko. Anjen makommu kan makom tajrid dadi ya. Makome makom donga langsung teko. Lek wong-wong dodolan yaumin it'amun memberikan makan pada hari kelaparan. Yatiman dza maqrabah, pada hari atau kepada anak yatim yang tidak memiliki kerabat, gak duwe dulur. Au miskinan dza matrabah, atau orang-orang yang sangat miskin, yang selalu susah. Wes, ini contoh dari Quran. Sekarang contoh dari kalam biasa. Yujibuni qaulukal haqqu. Yujibuni qaulukal haq. Qaulukal haq. Al-ana. Al-ana itu adalah dorof. Dorof zaman sekarang butuh ta'aluk kepada fiil. Tapi karena di sini tidak ada fiil yang layak dijadikan ta'aluk, maka yang ada satu-satunya adalah masdar. Lelek dihubungkan kepada yujibuni, ya gak cocok maknane, tak maknane ngene. Yujibu gawakaken ing ingsun apa qauluka ucapan sira al-haqqa kang bener. Kapan gawoknone al-ana ini gak cocok. Mestine apa sing gawok ndadekno awakmu gumun qauluka. Apa sing gumunaken qauluka ucapan sira al-ana ing dalem saiki. Ini namanya ta'aluk huruf jar yang terdiri dari masdar. Masdar. Yang kedua, sibhul fi'li itu adalah isim fa'il.
Isim fa'il. Ja'al mu'til masakina amsi. Apa? Ja'al mu'ti. Al masakina amsi. Amsi. Ja'a teka sapa al mu'ti wong kang weweh, wong kang paring al masakina ing pira-pira miskin amsi ing dalem dina sesuk. Ini namanya dzaraf. Zaman mana yang dijadikan sandaran bukan ja'a tetapi al mu'ti, isim fa'il atau disebut dengan sibul fi'li. Bukan ja'a. Bukan ja'a. Ja'al mu'ti al masakina amsi. Yang kedua contohnya Khalidun daibun fi amalihi. Khalidun daibun. Daibun ini apa maknanya? Fi amali. Daibun itu tuwenanan. Khalidun utawi Khalid iku daibun wong kang nemen-nemeni temen fi amalihi ing dalem aktivitas Allah Khalid. Ana katibun bil qalami. Ana utawi ingsun iku katibun wong kang nulis. Ingsun nulis bil qalami kelawan lek ngaji ning gone ploso iku jek ngono lek manane. Sun nulis ngono, ana sun nulis bil qalami kelawan ngono. Lek baru lulu mesti gak enak. Kudu muqaddar kabeh. Bil qalami langsung kelawan apa? Anjen kene kan rada kudu salap ah dadine. Apa dah piye? Qala Ibrahimu istighfara. Ya keliru ta contone wi. Istighfara. Keliru contoh iki. Berarti pertanyaannya gak ngene. Pertanyaannya lek wis ana susunan lengkap, ada fiil, ada isim fa'il, kemana? Ngono ya. Ya wis iki tak ganti contoh sing mbok karepno. Ana lengkap ja'a Khalid ja'a Sikto. Apa? Kola mukatibun ya. Iki isim maf'ul kan? Isim sifat kan? Kola dawuh sapa mukatibun wong kang nulis. Bil kolami kelawan pulpen. Ya jelas ke sini, ndak bisa ke sini. Iki maf'ule apa? Pengen apa iki? Maf'ule apa? Ngomong apa? Ngomong apa iki kan kolane gurung enek maf'ule. Astagfirullah ngono ya. Nah, haladim wis lengkap iki. Kala dawuh sapa mukatibun wong kang nulis oleh nulis bil kolami kelawan pulpen. Lho rene kan. Ngucap astagfirullahaladzim ing lafat astagfirullahaladzim. Piye?
Iya lah. Dadi gak iso mbok selewarno rene iki gak iso, Pak. Wong nulis kok bil qaul iki apa enek? Nulis ning apa? Ning abab. Iki ngomong. Mukatibun apa? Wong sing nulis, Pak, sing ngucap. Ya. Sehingga soalnya cara mengetahui ini berhubungan dengan fiil atau sibuk. Nah, begini, nanti di belakang. Jadi kitab ini ada bagian satu jumlah kalam terus jumlah, kemudian iki maring ini adat yang sering kita jumpai, bagian kedua itu, yang bagian ketiga makna huruf jar. Jadi ini pertanyaan sampean itu kan piye Pak carane mendeteksi? Kalau ada unsur fi'il ada, masdar ada, isim fa'il ada, isim maf'ul ada, di depannya huruf jar kan misalnya. Piye Pak ini? Kemana ini? Katanya bisa. Tidak semuanya bisa dihubungkan. Kenapa? Nanti kita harus melihat makna huruf jar. Huruf jar itu maknanya apa? Ini kok tidak bisa dihubungkan kepada fi'il, Pak? Tidak bisa. Karena ini banyak isti'anah. Meneh Pak panganan apa? Ngeluh aku. Makanya nanti dalam kitab Kifayatul Ashab ini ada bagian huruf jar khusus bahas maknanya huruf jar. Jadi ada kemungkinan berapa maknanya ini? Ini ada kemungkinan. Kenapa kok isti'anah? Kata nulis ini dengan pulpen, bukan dengan lading. No. Terus ini kok ndak apa Khalidun ndaibun wis tak wae contoh siji lah iki mumpung apa? Mumpung bahas huruf jar ba. Isti'anah ana makna islah ishak ngono. Ilhaq apa? Ilsaq ngono, ilsaq hakiki, ana ilsaq majazi, ana isti'anah, ana apa neh? Ana sababiyah. Contone sababiyah ngene. Hukima asyariku bisyarqatihi. Nah, ki sisan sampean kan takoke meloncat memburi. Dadi ya ngono. Hukima dihukumi sapa asyaraqatu maling bisyarqatihi. Syarki nggawa sin ya? Sin ya? Bisyarqatihi. Hukima dihukumi sapa asyariku ya? Asyariku wong kang maling nyolong. Kenapa dihukumi? Iki kan isim fa'il Pak Andre. Ndak bisa ini kamu hubungkan dengan ini. Meskipun ini isim fa'il. Kenapa? Karena maknanya huruf ba ini adalah makna sababiyah. Kenapa dihukumi? Itu mestinya pertanyaannya di sini. Oleh karena itu ini adalah ke sini. Kenapa dihukumi? Sebab dhek nyolong. Ora iso meskipun iki isim fa'il, sampean nyolong-nyolong bisurqati ngono gak iso, Pak. Ngono iki gak iso. Sudah ya, nanti di pertemuan berikutnya di bagian huruf jar saya contohkan banyak, semuanya akan mengarah kepada ta'alluq. Ini sekarang yang penting sampean paham bahwa setiap huruf jar apapun itu atau dzaraf itu mesti membutuhkan fiil. Kalau tidak ada fiil, syibhul fi'li. Syibhul fi'li diantaranya adalah isim fa'il.
Sekarang yang ketiga, sibul fi'li yang ketiga adalah isim maf'ul. Contohnya apa? Anta matlubun bimuradi. Anta matlubun bimuradi. Anta utawi sira iku matlubun kang den cari bimuradi kelawan karep ingsun. Iki gak iso, iki harus kesini Pak Andre. Misalnya di depannya ada fi'il, misalnya kene ngene, kola zaidun, kola ngucap sapa zaidun zaid, anta matlubun bimuradi ing lafat anta matlubun bimuradi. Iku gak iso kene iki sampean deleh rono gak iso ning kola. Kenapa? Tidak ada hubungannya secara makna. Nah, ini namanya harus ke isim maf'ul. Apa sing digoleki apa bimuradi kelawan karep ingsun, sing cocok ambek karep ingsun. Wis tok contone. Yang keempat sibuk fi'li adalah berupa isim sifat musabbihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minar rahmah. Masih. Iki contoh iki langsung loro contone. A'udzu billahi minasyaiton. Ya ta. Syaiton. Ar-rajim. Minar rahmah. Billahi huruf ba itu ta'alluqnya adalah kepada fi'il. Minas syaitoni juga kepada fi'il. Berlindung kepada Allah. Berlindung dari godaan setan. Ar-rajimi kang dijauhkan minar rahmati, ini isim apa mau? Sifat sifat musabihat. Jadi huruf jar min di sini itu ini ta'alluqnya kepada sifat musabbihat. Ana farihun bimaji'ikum. Farihun isim apa? Hazinun isim apa? Isim sifat musabbihat. Farihun wong kang bungah bimaji'ikum kelawan teko ira. Anta utawi sira iku hazinun wong kang susah bimauti abihi sebab matine bapake wong iku duduk anta wong liya. Lanjut ya. Iki sakjane lek sampean nganu langsung takokno iki aja ngenteni keri sing kene ndi kurang paham. Kelima sekarang sighat mubalaghah. Wallahu raufum bil ibad. Wallahu alimum bima ta'malun. Wa ma ana bidzalamil lil abid. Tahsan ning Quran sak buajek. Lil abid iku disandarkan pada sighat mubalaghah dzallamin. Bima ya'malun huruf jarbaknya disandarkan pada sighat mubalaghah alimun. Andre mesti takon, lho alimun iku isim apa? Isim apa? Ini sighat mubalaghah. Lha apa bedane Pak mbak isim fa'il? Isim fa'il iku alimun. Alimun, alimani, alimuna, ngono. Lek alimun, alimani, alamah, ngono.
Di alim, alamah. Wong alim guru mesti alamah, lek alamah mesti alim. Makanya ning gone kitab kok kenapa ana al-alim qala asy-syekh al-alim al-alamah iku karena berbeda. Lek alim iku ya pinter. Tapi gurung mesti alamah. Alamah iku yang mampu mentakhrij dari sisi dalil, mengistimbat dari sisi kandungan dalil. Nah, lek wong wis alamah mesti alim, lek alim gurung mesti alamah. Wan iki mau sigat mubalaghah ya, wis ning Quran kabeh contone akeh. Yang ke-6 Sibul fi'li itu adalah berupa isim tafdil. Berupa isim tafdil, contohnya Khalidun afdalu min Sa'idin. Iki gampang. Ngiling-ngilingnya gampang, golek ini ya gampang karena mesti bersandingan. Khalidun afdalu min Sa'id. Khalidun akbaru min Sa'id. Khalidun a'damu min Sa'id. Khalidun a'lamu akramu ahlah akeh sak pirang-pirang. Dah ya. Jadi saya ulangi, Sibul fi'li berupa 1 masdar, 2 isim fa'il, 3 isim maf'ul, 4 isim sifat musabbihat, 5 sigat mubalaghah dan isim tafdil. Suaranya ngeceling. Orang mbok wae ngombe belas. Sekarang ta'alluq huruf jar yang ketiga kepada lafaz yang semakna dengan fi'il. Bedanya apa, Pak? Ning ngarep mau yang di depan tadi masdar sampai ke isim tafdil itu yang beramal sebagaimana fi'il. Kalau ini lafaz yang semakna. Jadi tidak beramal tapi memiliki makna yang hampir sama dengan contoh Ufin lil kusala. Mana itu lafaz yang semakna dengan fi'il? Ufin. Ufin iki cara Jawa iki kata-kata yang kasar atau sikap yang kasar itu namanya apa? Ufin saya bosan. Ufin kok memiliki makna saya bosan itu apa? Ya maknanya tidak saya bosan tok. Saya geding, saya benci, saya muak, saya macam-macam. Dengan orang yang males. Mumet. Nah, apa ana mumet barang. Aku mumet ndelok arek males. Ngono ki. Ufin lil kusala. Huruf jar lam lil kusala itu disandarkan kepada lafaz ufin. Ufin lil kusala. Nah, ini huruf jar lam ini disandarkan kepada lafaz ufin yang memiliki, kenapa? Karena memiliki makna semakna dengan hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Huruf jar ala itu disandarkan kepada lafaz yang semakna dengan fi'il. Mana? Hayya. Hayya itu kan makna apa? Isim fi'il amar. Apa nang bete alfiah aku pertama-tama? Kasoh wa hayyahal. Ngono lho apa ya? Kowe apal alfiah ta gak ta? Wasoh wa hayyahal. Nek alfiah ono.
lafaz-lafaz yang menyerupai maknanya fi'il, termasuk hayya 'alas shalah. Hayya mreneo. Mreneo. Lho mreneo iku kan koyo maknane fi'il. Hayya. Hayya. Ya iki saiki iki akeh wong gaya bahasa Arab ya ora roh tulisane. Malih munine lek bahasa ditulis bahasa Indonesia kan ngene. Terus akhirnya DM munine hayya, hayya bina tutuk enae. Hayya lah, hayya kok hayya iku tekan ndi to? Makane lek belajar bahasa Arab aja atik tulisan gedrik. Iki di transliterasine iki ya apa? Malih diwaca hayya. Hayya mreneo sira ala sholati ing ngatasé kebejan, kebahagiaan. Soh anil kalami, soh isim fi'il amar. Soh apa? Anis anil kalam. Soh menengo sira anil kalam. Huruf jar an disandarkan kepada isim fi'il amar. Kok disebut isim, Pak? Karena tidak memiliki makna fi'il. Tanda kalimat fi'il. Disebut fi'il karena memiliki makna fi'il. Amar, ya itu perintah. Soh menengo. Lho menengo lak ngongkon menengah. Hayya. Hayya. Piyo isim fi'il. Amar. Wes, ini contohnya ndak banyak dan kasus di kitab ya juga ndak banyak. Kita temui hanya dalam beberapa contoh saja. Yang keempat yang menjadi sandaran huruf jari itu adalah apa? Lafaz yang ditakwil dengan lafaz yang menyerupai fi'il atau mu'awwal bima yusbihul fi'la. Contone wa huwallahu fis samawati wa fil ardi anta abdullahi fi kulli makan. Itu ditakwilnya gimana? Fis samawati huruf jarfi disandarkan kepada lafaz yang ditakwil dengan lafaz yang menyerupai fi'il. Berarti kalimat lafaz Allah itu ditakwil dengan yang menyerupai fi'il. Ai ma'budun wa huwa Allah. Allah itu ditakwil apa? Al-ma'bud. Al-ma'bud itu lafaz yang menyerupai dengan kalimat fi'il karena iki isim maf'ul. Ai ma'budun tegese kang den sembah fil samawat ing dalem langit. Dadi lek jawab engko sampean lek umpamane ditakoni huruf jar ini muta'alaknya apa? Isim yang ditakwil atau yang ditakwil dengan lafaz yang menyerupai fi'il. Aja mbok jawab kepada Allah, gak kenapa kuwi. Gak ono ning kene lafaz Allah kena iki sandaran. Anta Abdullah ai anta apa? Ai antal ma'ruf awil musamma bihadal ismi. Anta al ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Abdullah.
Wis tak contohno aja ngono. Kok sampean jumbo Allah mau jare makbud, Pak. Ngene lho maksudnya. Aku nyeluk sampean jenenge Anta Latif. Anta latifun fi kulli makan. Huruf jarfi ini disandarkan kepada lafadz yang ditakwil dengan lafadz yang memiliki makna fi'il. Apa latif lah jeneng wong sih, jeneng arek. Artinya apa? Anta ma'rufun. Ma'rufun itu apa mau? Isim maf'ul. Isim maf'ul kan simbol fi'li. Anta ma'rufun, kamu itu disebut latif. Di semana-mana disebut latif. Mancen jenengmu latif kok. Jadi pentakwilan niku apa? Ada yang seperti ini. Tapi ini gampang niteni nilai jenenge wong sing dimaksud ya berarti garek anta ma'rufun awil musamma bi latif atau bihadzal ismi. Khalidun laisun fi kulli mauqi'atin. Laisun itu ditakwil atau semakna dengan apa? Sujaun. Sujaun. Ai huwa sujaun yang kemudian dijadikan sandaran apa? Sujaun itu masdar ya. Isim fa'il. Jadi kembalinya akan kembali kepada 6 hal tadi sebenarnya. Yang sekarang lanjutannya muta'alaknya huruf jar itu atau dzaraf kepada yang kelima pada fi'il jamid. Wa ni'ma mazka umandaqat wa ni'ma mazka umandaqat madahibuhu wa ni'ma man huwa fi sirri wa i'lan. Iku awune sak cuwili lah ya. Wa bi'sa man fid dunya akin walidayhi. Fid dunya huruf jarfi disandarkan kepada fi'il jamid yaitu bi'sa. Wa bi'sa maswadzolimin. Wa bi'sal maswir. Wa bi'sa man. Sejelek-jelek orang di dunia itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Lah wa ni'ma mazka umman dzaqat madahibu wa ni'ma man huwa fi sirri wa i'lanin itu disandarkan kepada nikma. Yes, ini apa jenenge? Ada terjadi perbedaan pendapat. Menyandarkan huruf jar kepada fi'il jamid itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Karena dalam pemaknaannya fi'il jamid itu kan juga ada yang jadi khobar muqaddam, ada yang tidak dijadikan khobar muqaddam. Malah memiliki fa'il di belakang. Tapi ora usah mbok reken manikma dan bi'sa. Yang terakhir sekarang huruf atau sandaran huruf jar dan dzaraf itu berupa huruf yang memberikan isyarat kepada makna fi'il. Tadi isim yang memiliki makna fi'il, sekarang huruf yang memberikan isyarat kepada makna fi'il. Seperti adat nafi. Contohnya ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Ma anta bi nikmati rabbika majnun. Endi Pak sing dadi sandaran? Iku
huruf yang memberi isyarat kepada makna fi'il. Ma anta ora ana utawi sira. Ora ana ku jenenge kaya-kaya nek kono ku ana apa? Ana kana, ana fi'il, tapi gak ana fi'il. Ma anta ora ana utawi sira bi nikmati rabbika kelawan nikmate pangeran ira iku bimajnunin. Tetep nah lek bak sing buri iku kepada lafadz yang muqaddar atau lafadz yang dibuang yang menjadi khobar daripada mubtada ai istaqarra atau kana atau hasola atau wajada, kembali kepada pembahasannya kemarin. Lek bi nikmati nikmah bi yang di depan itu bersandar pada huruf manafi itu namanya. Manami. Wes titik. Delek aman kok pas maca kitab ditakoni sing nguji. Apa boleh? Boleh, Pak. Baca dalam kitab Jami'ud Durus juz 3. Itu menurut Imam Al-Ghalayan itu boleh. Sing penting lah ono to kaul kaya ngene contoh kalau sinau fikih. Boleh Pak salat te wong tuwa sing pas loro gak salat terus diganteni. Oleh. Menurut Imam Syihabuddin. Boleh, yang lain tidak boleh, ora urusan. Yang penting ono sing mengatakan boleh. Trasi najis. Ono sing ngomong gak, ya ono sing ngomong gak. Jadi lek sing wis kadung jibrat lagi takok najis Pak, ya jawaban gak. Lek sing ngurung, ya jawaban najis. Kok pencela-pencele Pak? Ya, kuwi nuduhno sesuai kebutuhan. Kaya ono arek takok, iki kan daring ngaji online ini kan wakeh pertanyaan. Ono takok, "Pak, saya pernah baca kitab kok ndak boleh membunuh semut. Guru saya ngomong boleh membunuh semut. Yang benar yang mana?" Bener karo aku ngomong ngono. Dhek malah bingung. "Lah kok begitu, Pak?" Lek pas gak daring gak takon, pas daring takon. Sesuk ae pas ning kelas ngono aku. Utawa waca nang kitab Tarsihul Mustafidin. Ini namanya apa? Namanya pendapat ulama. Selama kita masih bersandar pada pendapat ulama, boleh-boleh saja. Sebelum dilanjut bait yang berikutnya, ada pertanyaan? Tanpa kita tahu ta'alumnya huruf jar, apakah tetap bisa memaknainya? Ini gak iso. Iso tapi gak paham. Tanpa ngerti ta'aluknya huruf jar, itu apa bisa membaca? Bisa, tapi tidak bisa memahami. Kenapa tidak bisa memahami? Karena dia tidak tahu hubungan satu kalimat dengan yang lain. Jajal aku murah-murah muni ngomong ini. Suguhno, sama ini sok paham dah. Paham omong suguhno lah ngerti toh, tapi karepe paham gak? Karena apa? Omonganku iki gak ono hubungannya ambek omongan sebelumnya, sampean gak roh. Tapi menying ngerti mau dhek gawe jenang. Aku ngomong suguhno, dhek maksudnya ngerti jenange mau suguhno. Sampean kok gak ngerti? Karena sampean gak roh hubungannya omonganku suguhno. Mudeng ya? Lah ngono lho contone. Jadi tanpa ngerti ta'aluk huruf jar, ya bisa Pak membaca, bisa. Maka kalau saya ada anak yang pinter itu baca kitab kok ngomong maca 5 baris sik lewat. Biasanya kan arek-arek iku 5 baris notok duk wis meneng. Lha apa meneng? Pun Pak telas Pak. Lah iki wis tak nilaine arek model ngene iki masih cuwepet apik bacane tetep 6. Tapi lek ana arek lewat 5 baris saya tanya, iki mau piye? Iki mau piye? Ngono ku mesti songo. Iku ngerti baca, bisa membaca dan menghafal itu beda. Tetap akan beda. Penguji ya pinter rek. Mesti dirungokno wae. Kok luwanyah wis terusno, terus mandek karepe dhewe. 6. Iku jelas apalan. Nah lek arek gak apalan iku ngerti.
Lah kok kitabku endi to kok? Oh iki. Dah ya, ndak ada lagi. Wastasni zaidan wa kaifa wala allaula wa rubaka fatashbihin tanal wal ba'u fil maf'uli au fil mubtada wal khabaril manfi zaidan bada wa hukmu daini ba'da halaini ma'an ka hukmi jumlatin ala ma sumi'a. Wastasni lan jabakno sira zaidan ing huruf zaidah. Wa kaifa lan kaifa wala alla lan la alla laula wa rubaka fatasbihin kaf tasbih tanal merkoleh sira. Tanal merkoleh bener sapa sira. Wal ba lan ba fil maf'uli ing dalem maf'ul au fil mubtada utawa ing dalem mubtada wal khabar lan ing dalem khabar al manfi kang tuduh makna nafi zaidan halih rupa zaidah bada pertelo apa ba. Wa hukmu daini utawi hukume jar majrur lan dzaraf bada halaini ing dalem sause tingkah loro yakni makrifat lan nakirah ma'an halih bareng iku ka hukmi jumlatin kaya hukume jumlah. Alama ing atase keterangan sumi'a kang wis den rungu apa ma. Artinya susunan dzaraf dan jar majrur yang kamu temui yang menjadi khobar atau maf'ul atau mubtada itu hukumnya sama dengan jumlah fi'liyah yang terletak setelah nakirah atau makrifat baik kholis maupun ghairu kholis. Ngono tok jelas gak paham. Contoh huruf jar itu ada beberapa bagian, yakni terbagi menjadi 3. Satu huruf jar asli. Huruf jar asli itu sing membutuhkan sandaran tadi loh. Yang betul-betul disebut dengan huruf jar. Huruf jar asli itu memiliki apa? Memiliki sandaran. Yang kedua, huruf jar zaidah atau tambahan. Apa huruf jar tambahan iku? Huruf jar sing dalam segi i'rab makna dibutuhkan. I'rabe maknane dibutuhno kelawan dan seterusnya tadi. Tetapi dia tidak membutuhkan muta'allaq atau sandaran. Sebab apa? Sebab huruf zaidah ini didatangkan hanya untuk mengukuhkan kandungan sebuah kalimat. Misalnya ma ja'ana min ahadin. Ini neng Quran akeh. Akeh piro Pak aku ora ngitung. Ma ja'ana min ahadin. Ora teka ing kita sapa min ahadin wong siji. Secara i'rab dia berpengaruh ahadin. Secara makna hubungannya ada. Hubungannya ada, tetapi tidak memiliki sandaran atau muta'allaq. Jadi lek enek wong takok endi muta'allaqnya? Itu ndak ada. Kenapa ndak ada? Karena ini adalah huruf taukid atau huruf apa? Zaidah. Iki lek neng anu iku untuk memperindah, memperindah bahaya bahasa. Dan nanti di belakang di dalam huruf jar min nanti di belakang akan dijelaskan secara makna itu apa fungsinya. Maja'ana min ahadin itu loh, minnya itu loh, kenapa kok ditambah-tambah?
Apa bedanya dengan maja'ana ahadun? Itu akan ada perbedaan. Tapi nanti di belakang. Lek gak nanti di belakang sampean kok gak ngaji. Nah, lek di belakang kan kok di belakang terus. Yang ketiga adalah huruf jar yang menyerupai zaidah. Apa itu yang menyerupai huruf zaidah? Huruf jar yang lafaz dan maknanya senantiasa dibutuhkan. Hanya saja ia tidak membutuhkan sandaran. Apa? Ini hanya tertentu beberapa huruf saja. Contohnya la'alla, hasa, ada, khola, rubah. Ini adalah huruf syibhu zaid. Dia tetap beramal, tetapi tidak memiliki sandaran kepada fi'il atau syibhul fi'li. Nah, sekarang apa? Imam Al-Barnawi ku menjelaskan bahwa ada 6 perkara yang dikecualikan dari standar umum atau aturan umum huruf jar. Apa 6 perkara tersebut mempunyai sandaran atau dengan kata lain hukum lafaz yang dijarkan dengan 6 hal di bawah ini. Jadi la'alla, hasa, ada, khola, rubah. Apa? Itu tidak memiliki atau tidak mengikuti aturan umum dari aturan huruf jar. Yang pertama adalah huruf jar zaidah. Huruf jar zaidah ini keterangan tambahan ini. Sebagaimana telah disinggung bahwa huruf jar tambahan tidak dibutuhkan baik sisi i'rab maupun makna. Baik sisi i'rab atau makna, kecuali hanya untuk mentaukiti kandungan kalimat. Huruf jar yang berlaku sebagai huruf tambahan hanya 4 huruf, yaitu huruf lam, huruf jar lam, kaf, ba, dan min, atau dibalik min, ba, kaf, dan lam. Huruf jar min berlaku sebagai huruf jar tambahan apabila berstatus sebagai mubtada, sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul bih, dengan syarat harus didahului dengan nafi atau nahi atau istifham, dan lafaz yang dijarkan atau majrurnya berupa isim nakirah. Hukum ziyadahnya min dalam kondisi seperti ini adalah bersifat kiasi. Maknanya kiasi itu dimanapun, kapanpun kamu menemukan kondisi huruf jar min yang begini ini, pada mubtada, pada fa'il, pada maf'ul bih didahului dengan nafi, maka itu dipastikan huruf zaidah. Itu ada bait apa? Di dalam bait alfiyah itu ada rapal alfiyah lo enggak ada, pusing sih. Wazida fi nafyi wa shibihi fajur nakiratan kamali bagin min mafar. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Hal min khaliqin. Nah, jaliki memenuhi syarat tegak. Hal min khaliqin ya ghairullah yarzuqukum. Hal min khaliqin tadi syaratnya min zaidah itu harus didahului istifham. Lek syaratnya tok lali ya mumet to, Pak. Jadi kudu eling istifham. Yang kedua majrurnya adalah berupa mubtada, fa'il, atau maf'ul. Ini memenuhi hal min khaliqin ana ta utawi kang dadekaken.
Dat kang dadekaken ghairullah iku yarzukukum bisa ngrizgani sapa Khalik ing sira kabeh. Berarti fa'il, berarti mubtada. Maka berarti karena didahului istifham dan ini adalah majrurnya mubtada, ini adalah ziyadah. Dan ini kiasi sifatnya, artinya kiasi sifatnya apa? Dimanapun kapanpun kamu ketemu sing memenuhi aturan ini, maka pasti itu huruf jar ziyadah. Nah, manja'ana min ahadin. Manja'ana min ahadin itu dalam posisi fa'il. Malibagin min mafar. Ma iku nafi. Libagin iku adalah fa'il, min mafar. Min mafar adalah fa'il, maka minnya adalah ziyadah. Lam yakum min ahadin indana. Sekarang yang maf'ul bih, la tadrib min ahadin. Syaratnya kalau tidak didahului istifham nafi, baik menggunakan ma atau la. La tadrib min ahadin. Iki tak jelasno pisan kok neng buri garek ngeleng-eleng neh. Tidak, janganlah kamu memukul. Apa bedanya ambek la tadrib ahadan? La tadrib aja mukul sira ahadan ing wong siji. La tadrib aja mukul sira ahadan ing wong siji. Apa bedanya ambek la tadrib min ahadin ing wong siji? Secara terjemah akan berbeda jauh. Lek la tadrib ahadan iku sampean pahamane adalah aja mukul wong siji. Lek wong loro berarti apa? Oleh. Wong telu tambah bae oleh. Lek siji ka oleh. Kalau redaksi bahasanya adalah la tadrib min ahadin, jangan sekali-kali kamu memukul seorang pun. Seorang pun. Siji gak oleh apa maneh? Oh. Allah. Beda jauh dah. Ini disebut min ziyadah. Secara lafzi memang tidak ada ta'aluk dan fungsi. Ini, tetapi secara makna tetap akan memiliki fungsi. Makanya ketika ada perdebatan ulama, baca kitab Ja'a Zaidun kalau mau baca, kalau tidak mau ya wis. Dalam kitab Ja'a Zaidun itu ulama berdebat bahwa apakah boleh menyebut huruf zaidah dalam Quran. Kalau zaidah ini tidak masalah. Kalau dalam Quran ini kamu sebut zaidah, maka berarti Allah menciptakan sesuatu yang tidak memiliki fungsi. Ada satu huruf yang tidak fungsi dalam Quran, dan itu padahal banyak dalam Quran. Ini terjadi perdebatan ulama sehingga ada apa? Seperti konsensus. Ya, konsensus yang tidak jelas, maksudnya tidak tegas. Ya boleh di luar Quran, tidak boleh di dalam. Itu namanya konsensus yang enggak tegas. Lanjut. Yang ketiga adalah maf'ul bih, sudah saya contohkan. Sekarang huruf jar tadi apa? Min ya. Sekarang yang kedua huruf jar ba. Huruf jar ba menurut ulama nahwu adalah huruf jar yang paling banyak diberlakukan sebagai huruf ziyadah. Min itu sudah banyak saya pikir. Tapi ternyata yang lebih banyak lagi adalah ba. Huruf jar ba ini dapat dijadikan tambahan dalam rangkaian kalam, baik kalam nafi maupun manfi. Kalau min tadi kan hanya khusus pada istifham dan nafi. Kalau ini baik kalam musbat maupun manfi sama-sama boleh dijadikan atau diberlakukan sebagai ziyadah. Untuk mendeteksi
kapan huruf jarba itu berlaku sebagai ziyadah atau tidak ziyadah, itu tanda-tandanya ada atau prediksinya ada 5 tempat yang mungkin untuk disebut sebagai ziyadah. 5 tempat itu, satu adalah menempati posisi fa'ilnya lafat kafa, atau fa'ilnya lafat sigat af'il bi yang menunjukkan makna ta'ajub. Wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Satu, prediksinya menjadi fa'ilnya kafa billah. Kafa billah. Maka ba ini adalah ziyadah. Wis mau ora usah takok jare gak oleh ziyadah, iku perdebatan. Ulama dhewe duduk ulama gak usah debat. Wa kafa billahi. Atau af'il bi sigat ta'ajub. Ajmil bil ilmi. Ajmil bil ilmi. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Ojo ajmil bagusono sira bil ilmi. Apa Pak? Apa Pak? Akrim birajulin alimin. Alangkah duduk mulyakno sira birajulin alimin. Piye ta Pak maknane kok akrim bi? Iku lak malih apa? Kalau yang kamu kehendaki itu adalah akrim muliakan, ya akrim rojulan, akrim aliman, lek akrim birojulin alangkah mulyana sampean, mulianya laki-laki itu. Sinau sora Pak Andre. Kawa itu sorfiain yang di nadom maksudnya lali neng kerdus Pak. Masih mau kerdus itu kitabmu. Iki contoh. Jadi sak disebut ziyadah, cik tetap ana fungsine. Lalu kemudian yang kedua menempati posisi mubtada. Jika mengiringi lafadz hasbu atau huruf ba tersebut terletak setelah lafadz kaifa, nahika, atau idan fujaiyah. Dalam kitab Mu'jam Mufassal yang Yusuf Thohir Yusuf itu juz 1 itu ada semacam di skema, tapi bukan skema. Kemungkinan itu loh. Karena yang terletak setelah hasbu itu tidak harus disebut zaidah. Hanya kebanyakan. Kalau yang ini yang di mana Pak ini? Ini ada di Jami'ud Durus. Jami'ud Durus. Nah, kalau yang Ajizah Pawal, Mu'jam Mufassal itu di jilid 1 juga itu dijelaskan dari yang diutarakan ulama ini adalah yang paling banyak muncul. Yang ndak muncul ndak dianu. Contohnya apa? Bihasbika dirhamun, kaifa bika, au kaifa bi Khalidin. Ini sebenarnya tadi kembali kepada apa? Kembali kepada aturan awal. Kalau tidak fa'il, maf'ul, atau mubtada. Contoh kaifa bika. Ini kan sebenarnya kena atau kaifa bi Khalidin. Ya. Ini sebenarnya mubtada. Kenapa? Karena ini biasanya mbok terke apa? Iku halih kaya apa bi Khalidin utawi. Tapi nduk kene iki ya yang saya nukil itu adalah pendapatnya Yusuf Thohir dan Ajizah Pawal itu mengatakan bahwa kaifa itu sebagai tanda. Lek dibalik ya gak usah ngomong kaifa pokok kene dadi khobar, kene mesti mubtada muakhir. Jadi telu tandane mubtada utawa fa'il utawa wis kuwi. Lah iki apa Pak kok ditulis
sebagai apa? Penambahan bacaan. Penambahan bacaan barangkali kalau tidak ingat mubtada'nya ingat kaifanya gitu. Nahika bi Zaidin nahika bi dinillah. Kharajtu faidan atau idan fujaiyah. Lah idan fujaiyah kan itu kan ya mesti dadi apa? Dadi mubtada. Faidan bil ustadi dumadaan utawi. Ngono lho maksudnya kembali ke aturan awal tadi yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Ashab. Nah ini lek sampean tak wae tugas iki sing apa iki kuliah apa I'rabul Quran. Tugasnya itu adalah memprediksi. Ada lagi ndak analisis yang lebih jauh dari sekedar kaifa, aidan fujaiyah, nahika dan bihasbika. Nah, itu kalau ada kamu ngarang apa jenenge disertasi. Nggone Haji Syahpawal dioncai. Dadi patang jilid gak apa-apa. Yang ketiga sekarang berlaku sebagai khobar. Berlaku sebagai khobar. Makanal hakimu biadilin. Kalau begitu lek kepingin saman ringkes berarti berlaku sebagai apa tadi? Kalau tidak mubtada khobar siji, kalau tidak begitu fa'il, kalau tidak begitu maf'ul. Jadi 4. Tapi khobar itu tidak selamanya apa? Yang berkedudukan sebagai khobar, tapi dia khusus khobarnya kana wa akhwatuha. Karena itu pun harus didahului dengan nafi. Contohnya kalau kana al-hakimu bi'adilin itu tetap berfungsi bukan zaidah. Tadi kan didahului nafi toh? Atau di samping itu menjadi mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul. Nah, kalau kanal hakimu bi'adilin maka baknya itu tetap berfungsi sebagai huruf jar. Kalau yang didahului nafi maka kanal hakim bi'adilin itu disebut dengan ba zaidah. Atau khobarnya laisa alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah adalah zat yang mencukupi hambanya, zat yang memberikan kecukupan untuk melindungi hambanya. Alaisallahu biahkamil wakeh. Terus yang ketiga adalah khobarnya manafi yang beramal sebagaimana laisa. Contohnya wama rabbuka bidzalamin lil abid. Tadi disebut di depan contoh wama rabbuka bidzalalil abid itu ba bidzalamin muta'alaqnya adalah huruf yang menunjukkan makna fi'il yaitu manafi yang beramal sebagaimana laisa. Wa ma'allahu bighafilin amma an itu juga memiliki ta'aluknya kepada huruf yang menunjukkan makna fi'il. Sekarang yang dibahas adalah zaidahnya itu. Baknya apa? Baknya bighafilin itu tidak memiliki apa? Ta'aluk. Kenapa? Karena ini zaidah. Khobarnya yang terakhir khobarnya la yang beramal sebagaimana laisa. Lek contohnya bet itu berarti jarang sekali terjadi. Wa kun li syafi'an la yauma la du sya'afa'atin bimughnin fatilan an sawadib niriqabi. Yaumaladu syafa'atin bimughnin huruf baknya adalah zaidah. Karena didahului dengan la nafi yang beramal sebagaimana laisa. Wah, akeh tibakno. Oh, wis meh 2 jam, Mas. Masya Allah. Ini baca sendiri ini karena tambahan-tambahan.
Nanti besok langsung perangkat adat yang kita jumpai dalam kalam. Oh, ini terakhir, saiki terakhir. Itu yang lain baca sendiri. Tadi di dalam bait dibahas wa hukmu daini ba'da halaini ma'an ka hukmi jumlatin ala masumi'ah. Dorob atau jar majrur yang terletak setelah ma'rifat kholis atau nakirah kholis atau kedua-duanya kholis kholisah. Ghairu kholis atau ma'rifat ghairu kholis iku sama aturannya dengan ketika sampan menemui jumlah yang terletak setelah apa? Setelah nakirah atau ma'rifat. Contoh, Sumi an ummiki, halaman 94. Sumi an ummiki marartu bidarika. Ijlis indaka. Ijlis indal ulama. Indal ulama itu dorof yang terletak setelah ma'rifat kholis, yaitu isim domir yang ada pada lafadz ijlis. Ijlis itu kan ijlis anta. Indal ulama'i ijlis lungguwa sira. Indal ulama'i halih tetep ing dalem sandinge apa? Ulama. Ra'aitu ta'iron ningali ingsun ta'iron ing manuk ala ghusnin halih tetep ing atase. Jadi halih. Ra'aitu hilalan ningali ingsun ing hilal fil ufuki halih tetep ing dalem awang-awang. Marartu bi rajulin amamal madrasati halih tetep ing dalem ngarepe madrasah. Begitu juga ketika sampean menemukan huruf jar atau dzaraf setelah ma'rifat ghairu kholis. Ra'aitu al-hilala. Al-hilala iku ma'rifat ghairu kholis. Ningali sapa ingsun al-hilala ing hilal baina sahabi halih boleh kang ya juga boleh. Kang tetep ing dalem antarane mendung utawa halih tetep ing dalem antarane jalasa rajulun karimun, berarti ma'rifat ghairu kholis karena disifati enak apa? Ma'rifat ghairu kholis ya. Nakirah ghairu kholis. Jalasa lungguh sapa rajulun wong lanang karimun kang mulya. Lungguh alal kursiyi. Lah iku lek menunjuk tangan aluknya aku mbok maknani lungguh. Nah, sadurunge maca alal kursi ana lungguh alal kursi halih tetep. Halih utawa kang tetep. Marartu bi gulamin rajulin berarti ya nakirah ghairu khalid. Amamal madrasati halih utawa kang. Wes catatan terakhir, sebenarnya menjadikan jumlah atau sibhul jumlah sebagai sifat dari isim ma'rifat atau menjadikan jumlah atau sibhul jumlah ya sebagai hal dari isim nakirah tidak diperbolehkan. Piye to Pak kok mbulet ae? Tak baleni. Sak jan-jane ngono, ndadekno jumlah atau sibul jumlah sebagai sifat atau dari isim makrifat atau menjadikan sibul jumlah sebagai hal dari isim nakirah tidak diperbolehkan kecuali isim yang dimakrifatkan dengan al-jinsiyah atau dimakrifatkan dengan cara idhofah pada isim nakirah. Tadi seperti contoh sudah selesai. Nah, dalam contoh ra'aitul hilal baina sahab diperbolehkan menjadikan sibhul jumlah. Baina sahab itu yang terdiri dari dhorof dan mudhof ilaih sebagai hal sebab lafadz hilal jika dipandang dari sisi lafdinya adalah isim ma'rifat
sebab dima'rifatkan dengan al-jinsiyah. Samping itu dia boleh ditarkib sebagai sifat sebab secara maknawi lafadz al-hilal tetap nakiroh. Iki ning balaghah males ngomong. Jadi intine wis pokok mbok pahami ma'rifat kholis. Kalau ada setelahnya ada dzaraf dan jar majrur, aturannya sama persis dengan jumlah. Tidak usah bertanya karena tidak terlalu banyak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.